Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang mohon maaf, hanya penerima PKH yang memenuhi 4 syarat ini yang akan cair bantuan PKH-nya di tahap 2 besok. Sahabat itu, apakah pencairan PKH tahap 2 tahun 2022 akan dicairkan pada bulan puasa atau Ramadan besok? Untuk lebih jelasnya, simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal faham dan tentunya salah faham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang mohon maaf, hanya penerima PKH yang memenuhi 4 syarat ini yang akan cair bantuan PKH-nya di tahap 2 tahun 2022 besok. Dan apakah pencairan PKH tahap 2 tahun 2022 akan dicairkan besok di bulan puasa atau di bulan Ramadan? Simak terus video ini hingga akhir ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, alhamdulillah bantuan PKH tahap 1 untuk periode Januari, Februari, Maret tahun 2022 ini sudah dicairkan sejak akhir bulan Februari kemarin hingga memasuki bulan Maret tahun 2022 ya sahabat YouTube. Tidak sedikit dari KPM PKH penerima lama yang bantuannya tidak cair di tahap 1 tahun 2022 ini. Dikarenakan berbagai masalah, dan yang paling umum masalahnya ini adalah karena data DTKS-nya ini tidak padan sahabat itu. Dan ketika di cross check di data DTKS di 6NG, ternyata data DTKS-nya ini sudah hilang atau sudah tidak ada atau sudah tidak terdaftar sahabat itu. Kita para SDM PKH juga tidak mengetahui secara pasti alasan kenapa data DTKS para penerima bantuan PKH tersebut sudah tidak ada di dalam data DTKS ya sahabat itu. Belum lagi permasalahan yang bagi KPM PKH yang memiliki komponen anak sekolah ya, yang mana data Dapodiknya ini tidak padan dengan data DTKS sahabat itu, sehingga menyebabkan bantuan yang diterima oleh para KPM PKH khususnya yang memiliki komponen anak sekolah ini tidak sesuai dengan kondisi KK yang terbaru ya sahabat itu. Namun juga tidak sedikit dari KPM PKH lama ini yang bantuan PKH-nya cair di tahap 1 tahun 2022 ini, meskipun dengan jumlah nominal yang tidak sesuai yang diterima ya sahabat YouTube. Ada yang berkurang, ada yang berlebih. Kalau berlebih tentunya ya sangat berterima kasih ya, sangat untung itu para penerima manfaatnya. Namun kalau yang kurang ini sungguh sangat disesalkan tentunya. Namun kembali lagi, alasan kenapa bantuan PKH yang diterima ini berkurang karena data DTKS kemungkinan anggota keluarga yang masuk perhitungan bantuan PKH ada yang tidak padan. Entah tidak padan dengan DTKS ataupun tidak padan dengan Dapodik ya sahabat itu. Dan juga di tahap 1 tahun 2022 ini ada penambahan KPM PKH yang baru yang diambil secara base system berasal dari penerima manfaat bantuan BPNT murni ya sahabat YouTube. Ini kurang lebih ada 1 juta sekian KPM baru ya sahabat YouTube. Saya ucapkan selamat, dan mayoritas mereka ini diambil dari yang berkategori lansia atau lanjut usia, di mana aturan terbaru lanjut usia ini adalah 60 tahun ke atas sahabat itu. Sehingga banyak sekali yang mendapatkan bantuan Rp600.000 uang PKH ya sahabat itu. Namun tidak sedikit dari beberapa kalangan yang mengatakan itu adalah bonus bagi KPM BPNT murni yang terkategori lansia. Padahal itu bukan bonus, itu adalah bantuan reguler, bantuan PKH, di mana mereka ini saat ini masuk sebagai penerima manfaat bantuan PKH ya sahabat itu. Pertanyaannya,
apakah yang cair di tahap 1 tahun 2022 ini nantinya di tahap 2 tahun 2022 akan dipastikan bisa cair bantuan PKH-nya? Jawabannya tidak. Jawabannya belum tentu ya sahabat YouTube. Karena saat ini acuan data penyaluran bantuan PKH adalah DTKS, maka sangat istilahnya bantuan PKH ini saat ini sangat dinamis penerimanya. Jadi tidak bisa dipastikan apakah yang cair saat ini nanti di tahap berikutnya akan cair, tidak bisa sahabat YouTube. Namun kali ini channel Diari PKH telah merangkum bagi KPM PKH yang bisa cair bantuan PKH-nya di tahap 2 tahun 2022 besok adalah KPM PKH yang memenuhi 4 syarat berikut ini, sahabat YouTube. Di sini saya sudah merangkumnya. Syarat yang pertama, bahwasanya penerima PKH tersebut sudah atau masih terdaftar atau masuk di dalam DTKS dan Padan Dukcapil ya sahabat YouTube. Baik itu identitas namanya, alamatnya, ataupun bahkan nicknya, atau bahkan anggota keluarganya ya sahabat YouTube. Karena PKH ini berbasis keluarga ya, bukan hanya pengurus. Jadi anggota keluarganya ini juga semuanya harus padan sahabat YouTube. Nah, bagi yang punya seluruh komponen tentunya, baik itu komponen anak sekolah, kemudian anak balita, ibu hamil, lansia, disabilitas berat, ini semuanya harus padan antara DTKS dan juga Dukcapil sahabat YouTube. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua yang harus dipenuhi oleh KPM PKH agar bantuannya cair di tahap 2 mendatang adalah masuk DTKS atau terdaftar di dalam DTKS dan padan dengan Dapodik atau Simpatika yang dikelola oleh masing-masing pihak sekolahan. Tentu ini khusus bagi KPM PKH yang memiliki komponen anak sekolah, mulai dari jenjang pendidikan SD sederajat, SMP sederajat, hingga SMA sederajat ya sahabat YouTube. Baik itu padan dari segi namanya, kemudian alamatnya, ataupun nicknya ya sahabat YouTube. Oleh sebab itu para pihak sekolah operator juga ini harus memahami informasi ini ya sahabat YouTube. Apabila masih belum mendapatkan informasi ini, tentu orang tua bisa menginformasikan ke pihak sekolahan atau ke pihak operator ya sahabat YouTube yang menginput data Dapodik ataupun Simpatika, bahwasanya nick ini harus terinput, harus tervalidkan di dalam Dapodik ya sahabat YouTube. Karena saat ini acuan data penyaluran bantuan PKH bukan hanya DTKS saja yang padan dengan Dukcapil, namun juga DTKS yang padan dengan Dapodik dan juga Simpatika sahabat YouTube. Kalau Dapodik itu untuk sekolah yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan, kalau Simpatika itu adalah madrasah atau sekolah yang di bawah naungan Kementerian Agama ya sahabat YouTube. Kemudian syarat yang ketiga yang harus dipenuhi oleh KPM PKH agar bantuan PKH-nya bisa cair di tahap 2 tahun 2022 mendatang adalah memiliki rekening yang aktif dan tidak anomali, tidak gagal omspan ya sahabat YouTube. Artinya bantuan PKH saat ini masih menggunakan bank penyalur, bank Himbara, dan juga bank BSI ya. Mulai dari bank BNI, kemudian BRI, Mandiri, BTN untuk Himbara, kemudian untuk wilayah Aceh khusus bank BSI ya sahabat YouTube. Tentu alat transaksinya masih menggunakan kartu KKS dan itu semua ada nomor rekeningnya. Dan nomor rekening ini setiap ada data yang turun, data bayar atau SK ya, setiap nama-nama penerima manfaat PKH yang di SK-kan, ini nanti ketika masuk ke KPPN akan dicek melalui aplikasi Omspan apakah gagal atau tidak. Kalau gagal tentu tidak bisa dibayarkan ya, kalau tidak gagal tentu bisa dibayarkan ya sahabat YouTube. Itu syarat yang ketiga. Jadi memiliki rekening yang aktif sahabat YouTube. Kemudian syarat yang terakhir, syarat yang keempat agar bantuan PKH-nya ini bisa cair di tahap 2 tahun 2022 mendatang adalah masuk di dalam SK penetapan pencairan PKH tahap 2 tahun 2022, di mana kuota penerima bantuan PKH ini masih sama, yaitu 10 juta keluarga penerima manfaat. Dan proses pencairannya ini terbagi ke dalam beberapa termin ya sahabat YouTube.
dan setiap termin jumlah KPM yang di SK-kan ini berbeda-beda hingga memenuhi 10 juta KPM di setiap tahapnya, sahabat YouTube. Dan perlu kita ulas di tahap 1 tahun 2022 ini. Di setiap termin ini sudah kita rangkum. Untuk termin pertama ada 5.470.147 KPM yang di SK-kan. Kemudian termin kedua ini ada 1.878.761 KPM. Kemudian di termin ketiga ada 1.182.464 KPM yang di SK-kan. Di termin keempat ada 711.516 KPM. Di termin kelima ada 360.454 KPM. Di termin keenam ada 18.087 KPM. Dan di termin yang ketujuh ada 378.571 KPM yang di SK-kan, sahabat YouTube. Sehingga mulai dari termin pertama hingga termin ketujuh ini sudah memenuhi KPM atau kuota jatah penerima manfaat bantuan PKH, yaitu 10 juta KPM. Dan apakah nanti ada penambahan lagi? Apakah nanti ada termin berikutnya, termin 8, termin 9? Itu semua adalah wewenang hak penuh terkait itu dari Kementerian Sosial Republik Indonesia tentunya, ya sahabat YouTube. Karena setiap bantuan ini ada target, ada anggaran. Apabila sudah memenuhi targetnya, maka ya tidak dicairkan lagi, ya sahabat YouTube, di tahap atau di periode tersebut, sahabat YouTube. Baru nanti akan dicairkan lagi di tahap berikutnya atau di periode berikutnya. Namun karena saat ini acuan datanya adalah DTKS, maka masih belum bisa dipastikan apakah yang cair saat ini nanti akan cair di tahap berikutnya. Jadi tidak ada hal yang pasti, ya sahabat YouTube. Jadi semuanya sangat dinamis. Penerima bantuan PKH datanya ini semuanya sangat dinamis. Namun apabila nanti sahabat YouTube semua merasa bantuan PKH-nya ini sudah tidak cair lagi, ya sahabat YouTube, apabila masih memenuhi syarat, masih sangat layak, dicek di dalam DTKS datanya sudah tidak ada, maka silakan usulkan ulang untuk bisa masuk ke dalam DTKS. Karena yang datanya atau namanya ini masuk ke dalam DTKS berpeluang besar bisa mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, baik itu bantuan sosial yang bersifat reguler maupun yang bersifat bukan reguler, ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasinya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Saya doakan semoga pemerhati channel Diari PKH di tahap 2 tahun 2022 mendatang bantuan PKH-nya bisa cair semua. Amin. Oke sahabat YouTube, sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.